Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pecinta alam anti silau. Di kesempatan hari ini saya ingin mereview eh, pemakaian Datsun Go setelah 9 tahun lamanya. Ini bulan depan sudah 9 tahun ya, karena ini sudah bulan 10 dan ini adalah bulan 11. Persis bulan depan ini sudah ke ulang tahun ke-9. Dan ini selama ini alhamdulillah baik-baik saja, tidak pernah mogok sekalipun, dan tidak pernah, ya intinya tidak pernah ngambek-ngambek lah. Selama ini sih oke-oke saja. Menurut saya untuk tampilan ya setelah dibuat seperti ini menurut saya sih oke. Jadi kalau malam hari seperti ini dari kejauhan orang tidak mengenali mobilnya apa karena sudah dimodifikasi, dan ini modifikasi juga termasuk cukup cukup sudah lama ini, sudah tidak ganti konsep. Ini sudah dari tahun 2020-an kalau nggak salah, 2020 2021 sampai sekarang alhamdulillah masih oke. Meskipun ini wattnya cukup gede ya, watt proyektornya ini 300 watt satu bijinya, tapi untuk standby-nya sekitar 55. Untuk high beam atau mungkin mode terangnya ini bisa 300 watt untuk satu piece-nya. Ini lampunya seperti ini. Nah ini 55 watt ini standby-nya. Standby untuk watt rendah, ini watt tinggi. Suara mesinnya berubah. Ini kalau dari kamera mungkin tidak terlalu kelihatan banget, tapi kalau dari mata telanjang langsung lihat ini bedanya jauh banget. Ini apalagi untuk high beam ini sama sih, standby mode 300 watt nih. Jadi kalau dinyalain 300 watt akhirnya bisa langsung drop. Nah ini apa saja yang sudah saya ganti selama ini. Jadi selama ini saya jarang ganti spare partnya. Jadi yang saya ceritakan ini adalah spare part yang tidak fast moving, maksudnya part yang rusak ya. Jadi bukan part yang memang pasti lambat lama, cepat atau lambat pasti rusak, itu enggak. Kalau cepat atau lambat rusak itu paling ya kayak apa namanya, kampas rem itu kan harus pasti ganti. Kalau yang lain kan nggak, tergantung pemakaian juga. Nah ini yang sudah pernah saya ganti ini terutama speedometer nih. Speedometer aja baru 17.800 ya, 17.800 kan sangat tidak mungkin, padahal ini mobil sudah lari ke sana kemari, nggak terhitung berapa kali perjalanan jauh dari Tangerang Boyolali, Tangerang Karanganyar, Kemuning, sudah nggak kehitung. Nah ini kemarin speedometernya rusak sekitar di tahun 2021, itu speedometer rusak. Nah ini ganti tapi terus nggak jalan juga. Nah akhirnya sensor speednya ya, atau apa sih itu namanya di dalamnya itu, di mesinnya itu juga mati, itu ganti. Terus evaporator untuk AC itu juga ganti di sekitar tahun 2021 juga. Nah jadi pas tahun-tahun itu lumayan banyak yang ganti. Sama tapnya itu juga mati di tahun 2021, tapi ini sampai sekarang belum diganti karena tidak terlalu penting ya, maksudnya nggak terlalu dengerin musik, nggak terlalu senang lah istilahnya. Jadi ya udahlah, seadanya aja, karena memang ya mobil tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu sering dipakai, harian paling ya sesekali. Tapi ini waktu ganti ini mungkin kilometernya sudah sekitar 50-60 ribuan sih kayaknya. Jadi antara itu, karena rata-rata tiap tahun itu dipakai hanya 10 ribuan lah kurang lebih.
setiap tahun 7,5 sampai 10 ribuan lah per tahunnya seperti itu. Nah, untuk di dalam mesinnya kemarin ganti, oh ini matiin aja nih lampunya. Di dalam mesin ini kemarin partnya yang diganti hanya koil. Nah, suaranya kayak gini ya. Tek 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 ini karena ada stang piston yang terbakar. Terbakar bengkok, stang pistonnya bengkok karena waktu itu kan nerjang banjir, jadi suaranya seperti itu. Nah, nanti saya coba gas biar tahu suaranya. Tuh. Itu stang piston satu bengkok. Ini bengkok nerjang banjir dari tahun 2018 sampai sekarang belum turun mesin. Alhamdulillah masih kuat kemana-mana dan tidak pernah ngambek sekalipun, tidak pernah mogok. Jadi menurut saya ini mesinnya sangat bandel ya, karena kondisi seperti ini masih bisa jalan jauh. Sudah ke Kemuning juga, itu udah berapa kali itu ke Kemuning. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu daerah Kemuning, Puncak Kemuning yang sekarang ada jembatan kaca nih, itu udah berapa kali itu naik ke situ karena ada saudara di sana. Jadi setiap tahun datang ke sana, kadang bahkan bisa setahun 3 kali atau 2 kali tiap libur anak sekolah itu pasti main ke sana. Nah, kalau untuk bannya ini kemarin pernah ganti, ini pakai peraknya Mazda, itu balik pakai dari 2016 sekitar bulan April sampai sekarang juga nggak ada masalah. Terus bannya ini sudah pernah ganti juga karena pertama itu makan umur, jadi umur mungkin pas umur sekitar 6 tahun itu udah retak-retak. Sebenarnya banyak waktu itu masih tebel ya, itu udah retak-retak, jadi mau nggak mau ganti itu. Terus oh ya, koil waktu itu ganti sekali, ada yang satu mati, tapi untuk busi dari awal sudah saya ganti pakai iridium, jadi normal untuk sekarang alhamdulillah, nggak ada, nggak pernah ganti-ganti. Kalau aki, nah ini aki pernah ganti pas umur sekitar 22 bulan itu aki orinya mati, terus ganti Panasonic yang basah. Kemudian awet sampai 3 tahun. Nah, Panasonic basah itu sampai 3 tahun mati, ganti yang Panasonic kering itu juga sampai 3 tahunan lebih lah. Nah, ini juga baru ganti ini. Ini pakai aki Sport Stop Star, ini punyanya copotan Mazda juga ini, yang ada fitur stopnya. Tapi kalau ini enggak, intinya AC biasanya kan gede, kapasitasnya 65 ampere, padahal untuk standarnya ini hanya 33. Itu di sektor mesin. Nah, ini untuk di stop lamp ini saya ganti ini juga dari baru, ini mungkin baru umur setahunan mungkin udah saya ganti. Jadi dari 2016-an udah saya ganti yang seperti ini. Alhamdulillah aman. Kalau orinya sebenarnya masih nempel di sana, tapi kabelnya dicabut. Yang ini ganti yang LED di dalamnya. Alhamdulillah masih awet juga ini. Nggak pernah mati-mati, ini juga sama, ini nggak pernah mati-mati. Ini juga sebenarnya sudah ganti itu juga tuh, yang model LED-nya seperti ini. Kalau di rem dia running. Terus ini ada LED-nya di sini nih, saya pasangin. Jadi gabung dengan LED-nya yang di kabin itu. Jadi buat menambah penerangan di kabin tuh. Ini sebenarnya tempelin double tap, cuman kebetulan copot. Masih itu kali itu masih itu nggak copot kali itu. Jadi biar di sini eh, terang, kalau anak-anak main di sini kelihatan.
Ya cuman kalau pas jalan ya tetap mati. Untuk yang lain kayaknya masih standar ya. Oh ya, ini untuk lantainya saya kasih peredam panas yang aluminium foil, sama yang ini atapnya. Nah suaranya beda kan, tidak cempreng. Duk, duk. Karena memang sudah saya pasangin peredam. Kalau di sini coba nih, oh ini juga pasang sih, yang ini yang enggak nih. Nah cempreng kan, ini karena nggak pakai peredam. Selama ini sih alhamdulillah aman, mudah-mudahan sih aman terus. Jadi ini saya sangat apa ya sebenarnya ya, cukup membantu lah kalau untuk kemana-mana sudah tidak kehujanan, tidak kepanasan. Jadi ya syukurin aja. Kalau untuk masalah gengsi ya memang ini nggak ada gengsinya. Jadi kalau harga segini jangan nyari gengsi tapi nyari awet ya, nyari awet, nyari fungsi, yang penting itu. Terus ya itu aja lah untuk reviewnya. Oh ya kemarin itu pas waktu kan ya, sekitar tahun 2022 mungkin, 2022 ya. Tahun 2022 ini pernah dibawa sekali ke Taman Safari. Nah pas kejadian di apa namanya, hewan, kayaknya sih hewan apa ya, kayaknya hewan buas kayaknya, cukup panik sebenarnya. Jadi paniknya, koplingnya aneh. Jadi koplingnya waktu itu pas diinjek kayak ngelos. Jadi terus habis itu berapa kali diinjak ngelos, jadi nggak bisa masuk gigi. Nah posisinya waktu itu lagi netral, terus lihat-lihat hewan di situ. Berapa kali diinjak kopling jadi kayak ngelos, kayak nggak ada tekanan sama sekali. Terus habis itu mesin saya matiin, nyalain lagi, alhamdulillah normal, sampai sekarang normal, nggak ada kendala seperti itu nggak tahu kejadiannya kenapa, tapi mungkin sebagai tanda juga karena pas waktu itu saya bawa mertua jalan-jalan terakhir, karena di hari terakhir, karena besokannya setelah itu orang tua meninggal, jadi kita juga nggak tahu umurnya ternyata nggak panjang, dan mungkin itu sebagai tanda ya, saya nggak tahu juga ya itu. Tapi memang realitanya seperti itu ya. Harusnya kalau memang mesin apa namanya unitnya rusak, harusnya ya selama tidak dibenerin harusnya rusak rusak terus. Tapi ini tidak perlu dibenerin, hanya mati sekali doang, itu rusak sekali doang, itu habis itu normal lagi. Itu koplingnya ini loh, padahal koplingnya ini yang waktu itu ngelos, sama sekali nggak bisa. Tapi pas dimatiin mesinnya bisa lagi, dan sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah kejadian seperti itu. Dan ini koplingnya ini juga cukup enak sih, jadi sampai sekarang pun menurut saya halus, nggak terlalu kasar gitu loh. Loh, giginya itu masuknya enak, nggak kodak-kodak. Enak sih, jadi masih, menurut saya masih oke semua ini. Hanya saja memang mesinnya kretek-kretek itu karena stang pistonnya bengkok, karena harus turun mesin, sampai sekarang belum turun mesin. Jadi ya kondisi masih seperti itu. Saya mau pengen turun mesin tapi melihat tenaganya masih oke, jadi saya nggak saya servis sampai sekarang. Dan karena dari kejadian itu juga tidak pernah ada keluhan, ya sudahlah, biarin seperti itu aja. Hanya suara kretek-kretek ya, nikmatin sajalah. Mungkin kalau suaranya tidak seperti itu, saya yakin itu lebih enak lagi mesinnya. Jadi menurut saya ini sebagai bukti malahan bahwa
Datsun ini meskipun murah tapi mesinnya bandel, karena pas saat ganti oli pun sisa oli juga masih banyak, kecuali kalau sisa olinya sedikit berarti mungkin stang pistonnya ring pistonnya ada yang kena, mau nggak mau harus turun mesin. Tapi kalau untuk bengkok yang penting tenaganya masih oke, nggak masalah. Tadi buat lari kencang pun masih enak. Oke, mungkin seperti itu aja untuk reviewnya. Oh ya, ini untuk apa namanya, kacanya sudah motifnya motif ini aja. Nah, bisa dibuka dari kanan, kalau yang standarnya kan nggak bisa. Terus sudah auto juga, auto kak. Tuh, nih tanganku saya coba naik, lepas ya. Tuh, bukan buka sendiri. Yang ini pun juga sama. Salah, ini ada switchnya. Udah auto sih, cuman autonya naik doang, kalau turun enggak tuh. Kurang banyak. Oke, terima kasih, itu aja untuk review saya sebagai user mobil Datsun Go Panca. Mudah-mudahan bisa jadi apa ya, pertimbangan buat teman-teman, mungkin jika ada yang mau nyari unit yang murah-murah. Oh ya, sama ini kemarin setirnya ini waktu 1 tahun lalu itu pas belok kayak gini produk-produk, sekarang nggak ada bunyi sama sekali ya. 1 tahun pas umur baru 1 tahun kemarin servis, jadi pas umur 8 tahun, berarti 8 tahun setirnya baru kena. Sama shockbreaker depan itu juga ganti waktu itu bareng setir, karena sudah terlihat bocor bagian sebelah kanan. Kalau yang kiri sih aman, yang kanan kemarin bocor, udah basah, jadi pas saat servis setir ini sekalian ganti. Ini setirnya yang paling enak menurut aku, enteng banget. Oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.